Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dita Purwinda Angrela selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang teknik pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif dan teknik pemilihan subjek penelitian untuk penelitian kualitatif. Baik, untuk materi yang pertama yaitu teknik pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif yang pertama adalah teknik pengambilan sampel probabilitas atau probability sampling. Teknik ini adalah sebuah teknik pengambilan sampel yang mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Yang selanjutnya adalah macam-macam teknik pengambilan sampel probabilitas. Teknik yang pertama adalah teknik acak sederhana atau simple random sampling. Adalah suatu teknik dalam pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dari anggota populasi tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Keuntungan dari teknik ini adalah teori matematisnya sederhana dan mudah dimengerti. Kerugian dari teknik ini apabila populasinya besar, cukup sulit, dan tingkat presisinya lebih rendah. Yang kedua adalah teknik proportionate stratified random sampling. Adalah suatu teknik yang dipakai ketika populasi memiliki anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Keuntungan teknik ini adalah lebih efisien untuk populasi yang tidak homogen. Kerugiannya hanya dipakai ketika populasi tidak homogen. Yang selanjutnya adalah teknik disproportionate stratified random sampling. Adalah teknik pengambilan sampel yang berfungsi untuk menentukan jumlah sampel jika suatu populasi berstrata namun kurang proporsional. Keuntungannya adalah sampling lebih efisien. Kerugiannya, untuk setiap stratum perlu semua daftar item atau individu. Teknik yang keempat adalah teknik acak berkelompok atau cluster random sampling. Teknik ini dipakai ketika memiliki keterbatasan sebab tidak adanya kerangka sampel tetapi kita memiliki data kelompok yang lengkap. Keuntungan dari teknik ini adalah lebih mudah dan tidak perlu daftar anggota populasi. Adapun kerugiannya adalah tidak seefisien dari kedua teknik tadi, yaitu simple random sampling atau stratified random sampling. Teknik pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif yang kedua adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas atau disebut dengan non-probability sampling, di mana teknik ini merupakan sebuah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang sama pada masing-masing unsur populasi untuk dipilih sebagai sampel. Yang selanjutnya adalah macam-macam teknik pengambilan sampel non-probabilitas. Yang pertama adalah sampling sistematis, di mana teknik ini merupakan sebuah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi berdasarkan urutan yang telah diberikan nomor urut. Adapun keuntungan dari teknik ini, bila dibanding dengan sampel random, sampel ini lebih mudah, cepat, dan representatif. Adapun kerugian dari teknik sampel ini yaitu tingkat presisi yang tidak dapat diatur sebab bukan random sampel. Yang kedua adalah sampel insidental. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yakni siapapun yang kebetulan atau insidental bertemu dengan seorang peneliti, hal ini bisa dipakai sebagai sampel peneliti.
Jika dipandang orang tersebut cocok sebagai sumber data, maka orang tersebut yang digunakan. Adapun keuntungan dari teknik sampling ini yaitu metode sampel yang sangat mudah, teratur, dan menghemat waktu, uang, serta tenaga. Adapun kerugian dari teknik ini yaitu tidak mewakili populasi serta tidak bebas dari kesalahan. Yang ketiga adalah teknik sampling jenuh, di mana teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada teknik ini jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun keuntungan dari teknik ini yaitu gambaran yang sederhana dapat diketahui dari populasi, tidak terdapat sampling error. Adapun kerugian dari teknik ini yaitu membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang besar, terbatasnya data yang didapat dan sifatnya yang sederhana. Dan yang keempat adalah sampling purposive, di mana sampling ini menggunakan pemilihan secara kelompok. Subjeknya berdasarkan pada ciri-ciri tertentu yang dipandang memiliki hubungan erat dengan ciri-ciri populasi yang telah diketahui sebelumnya. Adapun keuntungan dari teknik ini yaitu relatif murah dan mudah untuk dilaksanakan. Dan kerugian dari teknik ini yaitu tidak menjamin sampel ini representatif, belum mewakili keseluruhan dari variasi. Teknik pengambilan sampel non-probabilitas selanjutnya yaitu sampling bola salju. Sampling bola salju atau sering disebut dengan snowball sampling. Snowball sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang awalnya berjumlah kecil kemudian membesar. Keuntungan dan juga kerugian dari teknik sampling bola salju ini, yang pertama, keuntungannya responden dapat meningkat agar hasil dapat akurat, dan juga jaringan yang terbentuk dapat membangun suatu ide ataupun gagasan. Sedangkan kerugian yang diperoleh yaitu waktu yang diperlukan lebih lama bila peneliti sukar membangun jaringan, dan juga biaya ataupun tenaga dapat bertambah. Teknik selanjutnya yaitu sampling kuota. Sampling kuota yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan cara memberi jatah atau kuantum tertentu pada masing-masing kelompok, yang kemudian data dikumpulkan langsung pada unit sampling. Keuntungan dan juga kerugian dari teknik ini, yang pertama, keuntungan biayanya rendah, peneliti merasa leluasa dalam menentukan elemen-elemen, dan kerugiannya tidak ada prosedur bagi pewawancara dan teknik wawancaranya. Materi selanjutnya yaitu teknik memilih partisipan atau subjek penelitian dalam penelitian kualitatif. Teknik memilih partisipan atau subjek penelitian pada penelitian kualitatif didasarkan pada informan. Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian, informan dapat dipilih berdasarkan dua aspek, yaitu teori dan praduga, di mana kedua aspek tersebut berlandaskan pada kedalaman pengetahuan atau pengalaman responden atau informan. Jadi, dalam pemilihan informan tidak berdasarkan pada pemilihan secara acak, tetapi berdasarkan aspek teori dan praduga. Informan pada penelitian kualitatif sepenuhnya dipilih dan ditentukan oleh peneliti, hingga Patton menyebutkan dengan purposeful sampling, yaitu memilih kasus informatif yang didasarkan pada strategi dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti, di mana jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumber daya studi. Jadi, teknik memilih partisipan atau subjek penelitian pada penelitian kualitatif yaitu didasarkan pada informan, di mana informan yang dipilih harus berlandaskan pada kedalaman pengetahuan, tidak dilakukan pemilihan secara acak. Dalam teknik memilih partisipan, ada beberapa jenis pemilihan informan. Yang pertama ada extreme case sampling atau deviant case sampling. Nah, jenis pemilihan ini partisipan dipilih berdasarkan kasus-kasus yang ekstrim dan menyimpang. Misalnya, kasus keberhasilan dan kegagalan pengobatan, kasus kecelakaan kerja yang ekstrim, kekrisisan sumber daya,
dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada intensity sampling. Intensity sampling ini memiliki tujuan dan karakteristik pemilihan informan berdasarkan pada kasus yang hebat namun tidak ekstrim atau masih berada di atas atau di bawah rata-rata. Contoh, seorang mahasiswa yang berhasil atau gagal dalam pencapaian target imunisasi di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Kemudian yang ketiga ada maximum variation sampling. Nah, jenis pemilihan ini bertujuan untuk mendapatkan rentang sebuah kasus hingga diperoleh keragaman dimensi. Contohnya, dalam memilih dokumen yang unik dan memiliki variasi yang berbeda guna beradaptasi dengan berbagai kondisi. Keempat ada homogeneous sampling. Jenis pemilihan ini bertujuan untuk menitik beratkan analisis pada salah satu masalah, mengurangi variasi, menyederhanakan analisis, atau memberi fasilitas saat wawancara kelompok. Misalnya, studi yang berfokus dengan perilaku mengompol pada anak usia 5 tahun. Ada juga studi mengidentifikasi adanya resiko bahaya pada pekerjaan. Jenis pemilihan informan selanjutnya ada typical case sampling. Typical case sampling ini bertujuan untuk menjelaskan atau menceritakan sesuatu objek secara normal maupun masih dalam batas rata-rata. Misalnya, pemilihan informan pada pekerja yang patuh pada peraturan untuk menggunakan APD. Selanjutnya ada critical case sampling. Ini bertujuan untuk mendapatkan kesamaan secara logis dan penggunaan informasi yang maksimal pada kasus kritis. Kemudian dapat diterapkan pada kasus lainnya. Contoh, dipilihnya kasus penanganan kecelakaan kerja yang bersifat fatality atau fatal, kemudian digunakan pada kasus kecelakaan kerja lainnya. Snowball sampling atau chain sampling. Pemilihan informan kedua berdasarkan informasi dari informan pertama. Selanjutnya informan ketiga berdasarkan rekomendasi informan kedua dan seterusnya. Metode ini sangat baik digunakan pada saat wawancara secara mendalam. Kemudian ada criterion sampling. Criterion sampling ini bertujuan untuk mendapatkan informan pada kasus yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Misalnya pemilihan anak-anak yang telah menyalahgunakan narkoba. Nah, metode ini bertujuan untuk mengetahui kualitas atau mutu suatu objek. Kemudian ada teori based sampling atau operational construct sampling atau theoretical sampling. Nah, teknik ini bertujuan untuk mengetahui manifestasi dari konstruksi teori dan dari permasalahan yang diangkat. Maka dapat dilakukan adanya elaborasi dan juga pengujian terhadap konstruk serta variasinya. Sebagai contoh, pemilihan informan atau suatu kasus berdasarkan teori kesalahan teknik yang menyebabkan kecelakaan pekerja Geller untuk mengujinya dalam kejadian kecelakaan di bidang konstruksi. Confirming dan disconfirming cases. Bertujuan untuk mengelaborasi dan mendalami analisis awal, mendapatkan kondisi pengecualian serta menguji variasi. Selanjutnya ada stratified purposeful sampling. Nah, teknik ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik beberapa subkelompok dan juga membandingkan beberapa fasilitas. Contoh, pemilihan informan yang dilakukan periksa gigi di puskesmas dengan klinik di swasta. Opportunistic sampling atau emergent sampling. Nah, teknik pemilihan informan ini digunakan pada saat studi lapangan dan peneliti baru mencari kesempatan memilih informan ketika terjadi hal-hal atau keadaan yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan ataupun kegagalan yang bersifat fleksibel. Yang terakhir ada purposeful random sampling atau dengan jumlah sampel yang kecil. Pada pemilihan informan ini dilakukan dengan cara menambahkan atribut tertentu guna mendapatkan jumlah informan yang diharapkan. Namun jenis sampling ini tidak bertujuan untuk generalisasi serta keterwakilan informan. Baik, mungkin cukup
sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.